Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Syarifah, NPM 1811010216, akan sedikit menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum evaluasi. Nah, untuk menghasilkan hasil evaluasi yang lebih baik, maka kita harus memperhatikan prinsip umum evaluasinya. Yang pertama, ada prinsip kontinuitas. Jadi, apa sih prinsip kontinuitas itu? Prinsip kontinuitas ini jadi evaluasi itu tidak boleh dilakukan secara insidental. Loh, kok nggak boleh? Kenapa gitu kan? Karena pembelajaran adalah suatu proses yang bersifat kontinu. Karena pembelajarannya aja kontinu, jadi evaluasinya juga harus kontinu, kan menyesuaikan. Nah, kesimpulannya, setiap hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus disesuaikan atau dikaitkan atau dihubungkan dengan hasil-hasil evaluasi sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan menghasilkan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan siswa. Yang kedua, ada komprehensif. Nah, kita harus mengambil semua objek. Contohnya, kita meneliti peserta didik. Jadi, kita harus mengevaluasi seluruh aspek kepribadian peserta didik itu, baik dari segi afektif, kognitif, dan psikomotor peserta didik itu. Dan yang ketiga, ada objektif dan adil. Nah, adil nih, kita tuh nggak boleh pilih-pilih siswa atau lebih mementingkan, seumpamanya contoh adik kita ini siswa kita, wah ini kan adik saya gitu, jadi nilainya digedein aja nggak apa-apa. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita nggak boleh nih pilih kasih, nggak boleh pilih-pilih lah ya. Jadi semuanya itu dianggap sama, dan juga harus bersifat objektif, apa adanya, disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Jadi tidak membawa perasaan pribadi ke evaluasinya. Nah, evaluasi ini didasarkan kepada kenyataan yang sebenarnya, tidak ada manipulasi. Nah, jadi selain objektif apa adanya, kita juga harus adil. Yang keempat, ada kooperatif. Jadi, ketika kita sedang melakukan evaluasi, kita harus bekerja sama dengan semua pihak. Siapa aja tuh? Yang pastinya orang tua, siswa, kepala sekolah, dan tentunya siswanya. Ini nih yang pokok pentingnya tuh siswanya yang sedang dievaluasi. Kenapa kok semua pihak gitu kan? Nah, dengan adanya kerjasama ini diharapkan akan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan untuk semua pihak. Jadi pas takarannya, dan agar pihak-pihak lain ini merasa dihargai karena mereka juga masuk ke dalam evaluasi yang sedang kita kerjakan. Dan yang kelima, mudah digunakan untuk yang menyusun evaluasi dan yang dievaluasi. Nah, untuk itu yang mengevaluasi ini harus memperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soalnya. Jadi dari kelima ini semuanya sangat penting dan bagus untuk mendapatkan hasil yang maksimal ketika sedang menjalankan evaluasi. Nah, dalam konteks hasil belajar, menurut Depdiknas dikemukakan bahwa prinsip umum penilaian adalah mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para siswanya.
Nah, dalam penilaiannya ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Ya, antara lain saya sedikit saja menyebutkannya ya, bisa dibaca nanti. Yang pertama ada penilaian tidak boleh bersikap diskriminatif. Yang kedua harus diikuti tindak lanjut. Yang ketiga harus berorientasi kepada kecakapan hidup dan bersifat mendidik.